Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan seluruhnya anak-anak Pak Guru dalam keadaan sehat beserta keluarga tanpa kurang suatu apapun dan dijauhkan dari wabah COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Baik anak-anak Pak Guru, bertemu lagi dalam pelajaran PAI. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana arti atau makna sholat, kemudian kemarin kita belajar syarat sah dan syarat wajib sholat, juga rukun sholat ya. Pada kali ini kita akan belajar apa saja yang termasuk dalam sunnah-sunnah di dalam sholat. Baik anak-anak Pak Guru, sunnah di dalam sholat terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan sunnah fi'liyah, dan yang kedua ada yang dinamakan dengan sunnah qauliyah. Apa yang disebut dengan sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang merupakan pekerjaan atau yang dilakukan dengan perbuatan. Kalau sunnah qauliyah adalah sunnah yang berupa ucapan atau bacaan. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sekali lagi, sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah itu ya. Apa saja yang termasuk daripada sunnah qauliyah? Sunnah yang berupa ucapan. 1. Membaca doa iftitah ya. Membaca doa iftitah ya, Allahu Akbar kabiro dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ma ba'id bainal masyriqi wal maghrib ya. Boleh. Yang kedua, membaca ta'awudz ya. Sebelum baca Fatihah baca ta'awudz dulu. Kemudian yang ketiga, membaca surat pendek atau surat atau ayat di dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Yang keempat, mengeraskan bacaan pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian mengucapkan takbir ketika pindah-pindah gerakan, mau ruku, kemudian mau sujud, bangkit dari sujud, kecuali ketika bangkit dari ruku. Ucapannya bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ketujuh, membaca doa atau tasbih ketika di dalam ruku, sujud. Nah, membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Kemudian yang kedelapan yang termasuk sunnah qauliyah adalah membaca tasyahud awal, tasyahud yang pertama ya. Yang terakhir yang kesembilan adalah yang termasuk sunnah qauliyah itu membaca salam yang kedua ya, membaca salam yang sambil nengok ke sebelah kiri. Iya, pinter anak-anak Pak Guru, anak-anak yang cerdas ya, anak hebat, anak solih dan solihah, kebanggaan ayah bundanya. Nah yang kedua yang termasuk daripada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan atau pekerjaan di dalam sholat. Nah, yang pertama apa? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allah. Nah itu adalah sunnah. Allah itu sunnah ya. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah seperti ini ya, seperti ini. Nah itu juga termasuk sunnah. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, pandangan tidak boleh kemana-mana ya, arahkan pandangan ke tempat sujud ya. Paham anak-anak Pak Guru? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan.
Berarti yang keempat adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Nah, jadi tangan itu harus pas di lutut ketika sedang ruku ya. Paham ya anak-anak Pak Guru ya? Kemudian duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri. Nah, sebelum berdiri ada duduk sebentar, duduk istirahat ya. Nah, baru melanjutkan rakaat yang selanjutnya, baik kedua ataupun ketiga atau keempat. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah qauliyah, membaca sunnah fi'liyah itu duduk tasyahud awal. Kalau sunnah qauliyahnya membaca tasyahud awal, kalau sunnah fi'liyahnya duduk tasyahud awal. Nah, kemudian apalagi menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Nah, itu menoleh sebelah kiri juga termasuk sunnah. Mengucapkan salamnya sunnah qauliyah, menengok ke sebelah kirinya sunnah fi'liyah. Nah, itu anak-anak Pak Guru yang termasuk sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah ketika melaksanakan sholat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, terlebih dahulu harus disiapkan. Kita sebelum sholat dilaksanakan itu yang pertama apa? Bersuci terlebih dahulu. Harus bersuci dulu, ya. Harus bersuci dengan cara berwudu, karena sholat dilakukan harus dalam keadaan suci. Yang kedua, periksa pakaian, badannya, tempat sholatnya. Hindarkan diri dari najis yang menempel seperti kotoran cicak dan lain sebagainya ya, baik pada pakaiannya, badannya ataupun pada tempat sholatnya. Semua harus suci daripada najis. Yang ketiga apa? Berpakaian dengan menutup aurat. Pastinya kalau mau sholat pakaiannya harus menutup aurat. Anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung ya. Untuk anak perempuan memakai mukena ya. Nah, kita sudah biasa melaksanakannya, alhamdulillah. Nah, terakhir, jika sudah siap untuk melaksanakan sholat, maka hadapkan badannya ke arah kiblat. Nah, pantengkan hatinya, niat akan melaksanakan sholat. Nah, bagaimana prakteknya? Kita pertama berdiri dengan tegak lurus. Nah, kedua, jika sholatnya berjamaah, merapihkan dan merapatkan barisannya. Ketiga, nah, siap-siap untuk melafalkan niat sholat. Kemudian apalagi setelah itu baru takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian membaca doa iftitah, membaca surat Fatihah dan membaca surat pendek. Kemudian rekan selanjutnya adalah melaksanakan ruku. Nah, dengan ruku yang baik. Nah, kemudian bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca doa ketika iktidal dengan fasih. Kemudian apa? Sujud. Ya, setelah iktidal lanjutkan dengan sujud. Dengan gerakan ketika turun itu membaca takbir. Kemudian selesai sujud bacalah takbir lagi. Nah, dilanjutkan dengan duduk iftirosh, duduk antara dua sujud. Pandangan ke tempat sujud. Pandangan tetap selalu diarahkan ke tempat sujud. Dan baca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang tadi termasuk apa? Termasuk sunnah qauliyah. Nah, setelah duduk iftirosh, setelah duduk antara dua sujud, kemudian baca takbir kembali sama seperti sujud yang pertama, baru melaksanakan sujud yang kedua. Nah, untuk selanjutnya gerakan dan bacaan pada setiap rakaat adalah sama, baik rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan keempat sama ya. Ada gerakan dan bacaan tasyahud awal kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat. Nah, pada rakaat terakhir ada gerakan dan bacaan tasyahud akhir. Nah, tentu anak-anak Pak Guru sudah hafal tasyahud akhir ya. Tasyahud udah biasa kita praktek sholat ya. Nah, gerakan dan bacaan salat yang terakhir adalah membaca salam, yang yakni mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menengok ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Nah, itu adalah rangkaian gerakan sholat yang biasa kita praktekkan. Sehubungan dengan pelaksanaan praktek sholat, nah, kita sudah terbiasa sholat tadi
rukunya sudah kita pelajari, syarat sahnya sudah kita pelajari, syarat wajibnya sudah kita pelajari, gerak-gerakannya juga kita sudah tahu. Nah, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan. Apa? Yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan sholat adalah hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan sholat. Nah, selama kita sedang sholat, ya, selama dalam praktek sholat ini, ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika di dalam sholat, ya, selain daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, pikiran dan hati harus selalu ingat Allah. Ketika sedang sholat itu hatinya tidak boleh kemana-mana, pikirannya tidak boleh memikirkan apa saja, tapi hatinya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya memikirkan bacaan dan gerakan sholat. Nah, kedua, setiap perpindahan gerakan atau pekerjaan rukun sholat membacakan kalimat takbir atau Allahu Akbar, kecuali pada tadi ketika bangkit dari ruku yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apalagi tatapan selalu mengarah ke tempat sujud. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika sedang sholat. Apalagi setiap gerakan sholat harus dilakukan dengan tumaninah. Tumaninah itu apa? Tumaninah itu adalah melakukan gerakan sholat sampai seluruh anggota badan terdiam, seperti ruku. Ya, ketika kita ruku, nah, ruku, tangan menyentuh dua lutut, kemudian punggungnya rata, diam sejenak tanpa ada gerakan sedikit pun. Atau ketika i'tidal, seluruh badan, anggota badan diam berdiri, tidak ada yang gerak. Berapa lama? Seukuran membaca kalimat Subhanallah. Itu namanya tumaninah atau tenang atau diam. Terakhir, setiap bacaan dan doa dilafalkan dengan fasih. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Yang harus dihindari ketika sholat itu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja sih yang bisa membatalkan sholat? Nah, coba perhatikan lagi anak Pak Guru, konsentrasinya. Sebab apa? Kalau ada salah satu dari pekerjaan yang akan disebutkan anak-anak Pak Guru melakukannya, otomatis anak-anak Pak Guru sholatnya batal atau tidak, jadi harus mengulang dari awal. Maka perlu diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Hal-hal yang harus dihindari ketika sedang sholat adalah satu, berhadas, ya, batal wudhu misalnya. Nah, itu harus dihindari. Kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya batal, harus diulang dari awal. Yang kedua, tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya sholat, ya, tidak suci, ya, atau terkena najis, atau ada aurat yang terlihat. Nah, itu berarti sholatnya tidak sah. Ketiga, meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, ada rukun yang tertinggal. Nah, ini juga mengakibatkan sholatnya batal, tidak sah, ya. Yang keempat, menambah rukun sholat. Ada tambahan rukun, nah ini juga tidak boleh, ya. Kelima, makan atau minum. Bos, Pak Guru, kalau makan atau minum nggak mungkin. Bukan, kemungkinan kalau kamu sedang makan, ya, biasanya ada yang tertinggal di di gigi. Kemudian pas lagi sholat, ya, dimainin, ditelan. Nah, itu batal sholatnya, ya. Kemudian apalagi berkata atau berbicara dengan sengaja. Nah, itu tidak boleh, ya, walaupun kata-katanya 2 huruf, tapi mempunyai arti, tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh mendahului imam, ya. Ketika kita sholat berjamaah tidak boleh gerakan kita mendahului imam, itu bisa mengakibatkan sholatnya batal. Terakhir, terbuka auratnya, maka batal sholatnya kalau auratnya terbuka. Nah, demikian anak-anak Pak Guru, tadi sekilas tentang sunnah-sunnah ketika sholat dan hal yang harus dihindari atau hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan anak Pak Guru bisa paham. Terakhir, merupakan satu kesimpulan adalah, pertama, makna sholat adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, bukti sholat sebagai ungkapan syukur dilakukan dengan cara tepat waktu, tertib, dan disiplin. Nah, yang ketiga, sholat harus dilaksanakan menurut ketentuannya, ya. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada syarat sahnya, dan menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Terakhir, jika sholat yang dilakukan batal, maka sholatnya harus diulang dari awal. Demikian
anak-anak Pak Guru materi pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan bisa dilaksanakan dalam melaksanakan sholat sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.